semuanya, Shalom. Sebelum masuk dalam video saya kali ini, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri saya. Jadi, nama saya adalah Fidelia Talempang. Saya suku asli dari Toraja, Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa STTII Jakarta. Jadi, hari ini saya mau berbagi kepada kita semua sedikit materi. Kira-kira materinya apa ya? Penasaran? Oke, jadi saya mau membahas materi tentang logika. Apa sih logika itu? Nah, jadi logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir. Jadi teman-teman, penting untuk kita belajar tentang logika. Yang walaupun kita berpikir itu tidak perlu, karena siapapun dapat berpikir, dapat memakai pikirannya secara logika. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pentingnya belajar tentang logika. Kenapa? Untuk dapat mengajarkan kita untuk dapat berpikir secara benar dan tidak secara asal-asalan. Nah, jadi selain kita udah tahu tentang logika, itu penting untuk kita pelajari bersama. Saya mau berbagi tentang beberapa materi dalam logika ini. Salah satunya ialah proposisi kategori. Tetapi sebelum saya masuk di dalam materi proposisi ini, tentu saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dalam proposisi ini. Penasaran? Jadi definisinya ialah menjelaskan kata agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penggunaannya. Nah, jadi di dalam definisi dapat dibagi juga menjadi 3 cara yang menjadi patokan dalam suatu definisi. Yang pertama ialah definisi tidak boleh lebih luas ataupun lebih sempit dari konotasi suatu kata. Yang kedua, definisi tidak boleh memakai suatu penjelasan yang dapat membuat kita semuanya bingung. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah definisi tidak boleh menggunakan bentuk suatu kata yang negatif. Jadi kita tidak boleh memakai kata-kata yang negatif dalam membentuk suatu definisi dalam proposisi ini. Nah, berikutnya adalah proposisi kategori. Ini penjelasan yang kita tunggu-tunggu dalam belajar logika. Salah satunya adalah proposisi kategori. Jadi proposisi kategori adalah sifat pengakuan dan pengingkarannya tidak disertai dengan syarat apapun. Jadi proposisi kategori ini tidak memiliki atau tidak disertai dengan suatu syarat apapun itu. Nah, proposisi kategori ini dapat juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, subjek. Yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah kopula, dan yang terakhir adalah quantifier. Nah, yang pertama adalah subjek. Subjek adalah kata yang menjadi atau suatu pokok bahasan. Jadi subjek adalah suatu kata yang menjadi pokok pembahasan. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah kata yang menerangkan tentang subjek. Jadi predikat ini membahas tentang subjek dari suatu kata ataupun suatu kalimat pembahasan. Yang ketiga adalah kopula. Kopula adalah kata yang menyatakan suatu hubungan antara subjek dan predikat. Dan yang terakhir adalah quantifier. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang ada di dalam subjek.
subjek. Jadi sekali lagi, quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang ada di dalam subjek. Contohnya ialah sebagian orang Indonesia adalah Muslim, yang manakah yang menjadi subjek, predikat, kopula, dan quantifiernya. Coba kita lihat ya. Ya, kita bisa melihat di sini sebagian orang Indonesia adalah Muslim. Kata sebagian ini itu adalah quantifier, dan kata orang Indonesia itu mengarah ke subjek. Itu yang akan mengarah ke subjek yang menjadi pokok pembahasannya, yaitu orang Indonesia. Lalu mana predikatnya dan mana kopulanya? Predikatnya ialah Muslim. Jadi kata Muslim itu adalah predikatnya, sedangkan kopulanya itu kata adalah. Dan kata kopula tidak selamanya selalu ada di dalam kata. Jadi penting untuk kita ingat ya teman-teman, bahwa tidak selamanya kata kopula itu atau kata adalah itu selalu ada di dalam suatu kalimat, suatu pokok pembahasan. Bisa juga dihapus atau bisa juga menjadi contoh kata yang biasa tidak memakai kopula yang kadang membingungkan itu adalah sebagian orang Indonesia Muslim. Jadi kita tidak dapat mengetahui di mana letak kopulanya, tetapi perlu kita ketahui bahwa kopula adalah kata yang menghubungkan, yang dapat menghubungkan antara subjek dan juga predikat. Jadi di sini kalau kita udah tahu mana subjeknya dan mana predikatnya, maka kita akan tahu mana kopula yang menjadi kopula. Jadi yang menjadi kopula itu yang ada di dalam tengah-tengah dari hubungan predikat dan subjek, atau subjek dan predikat itu sama aja. Oke, jadi itu contoh dari proposisi kategori dalam subjek, predikat, kopula, dan quantifier. Nah, dalam proposisi kategori ini ternyata dapat dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu proposisi secara universal atau secara keseluruhan. Yang kedua adalah partikular, dan yang ketiga adalah singular. Yang keempat adalah positif, dan yang terakhir yang kelima adalah proposisi kategori secara negatif. Jadi di sini kita bisa lihat ada 5 proposisi kategori, yaitu proposisi universal, partikular, singular, positif, dan juga negatif. Nah, dalam proposisi ini ada kombinasi antara kuantitas dan juga kualitas, yaitu A, I, E, dan O. Contoh yang akan saya berikan hari ini adalah yang pertama, proposisi kategori secara universal yang positif A. Contohnya adalah matematika sebenarnya tidak sulit. Kita dapat melihat sendiri di sini mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi kopula, dan predikatnya. Contoh yang kedua adalah proposisi kategori secara partikular positif I. Contohnya adalah tidak semua orang dapat bernyanyi. Kita dapat melihat di sini, saya juga telah memberikan mana yang menjadi subjek, predikat, dan kopulanya. Jadi kita dapat melihat sendiri di sini ya. Contoh yang ketiga yaitu proposisi kategori singular secara singular A ya, singular A positif. Contohnya adalah Tasya adalah peserta
Indonesian Idol. Jadi saya juga di sini sudah memberikan mana yang menjadi subjek, predikat, dan populernya. Jadi teman-teman bisa lihat dari contoh-contoh yang saya berikan, 3 contoh secara universal, partikular, dan singular secara positif yang saya telah bagikan. Teman-teman dapat melihat mana yang masuk dalam subjek, predikat, dan populernya. Nah, teman-teman, di depan saya ini ada juga contoh-contoh kombinasi tentang kuantitas dan kualitas secara negatif. Tadi saya telah memberikan contoh-contoh secara positif. Sekarang yang di depan saya itu adalah contoh-contoh yang secara negatif dalam kombinasi antara kuantitas dan kualitas. Nah, jadi teman-teman semua bisa melihat sendiri di sini contoh-contohnya ya. Oke, demikian materi yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk mau belajar, keluarkan dan kembangkan apa yang perlu untuk kita kembangkan. Karena ada kata yang mengatakan bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan banyak orang yang ada di luar sana. Semangat 111 dari kami, yaitu sarjana, suci, dan setia. Jadi kamu harus selalu semangat 111 dari saya, sarjana, suci, dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.